Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Adam Pria Perdana. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berjudul Cyber Espionage. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Gatra Wisnutama, lalu ada Angel Kezia Romora. Latar belakang. Perkembangan yang pesat dalam teknologi dan akses informasi menimbulkan interaksi yang dilakukan bukan hanya secara fisik, melainkan secara interface. Pada akhirnya terbentuk suatu jaringan yang dikenal dengan nama cyberspace, yang merupakan suatu teknologi yang berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut juga internet. Terdapat juga dampak negatif dari adanya dunia cyber, yang belakangan ini dikenal dengan istilah cybercrime, yang merupakan kejahatan dunia maya yang dapat berbentuk seperti pencurian data, pemalsuan data, pencurian uang, cracking, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mengatasi dibuatlah instrumen hukum yang mengatur kejahatan tersebut, yang dikenal dengan nama cyber law. Secara umum, kejahatan cyber atau kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang menggunakan komputer yang berbasis pada kecanggihan teknologi internet. Kejahatan ini mampu melampaui batas-batas dari suatu negara dalam periode waktu yang singkat dan tidak terbatas. Kejahatan cyber ini terdapat banyak sekali jenisnya. Salah satunya yaitu cyber espionage. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini sebagai berikut. Yang pertama ada apa itu cyber espionage, lalu apa motif kejahatan cyber espionage, ketiga ada contoh kasus dari kejahatan cyber espionage, lalu yang terakhir bagaimana cara penanggulangan dari kejahatan cyber espionage. Tujuan. Adapun tujuan dari pembuatan makalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai salah satu syarat untuk memenuhi nilai UAS dari mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang kedua, menganalisa kasus kejahatan cyber espionage. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya saya persilahkan. Oke, pengertian cyber espionage. Cyber espionage terdiri dari kata cyber dan espionage. Cyber diartikan sebagai dunia maya atau internet, sedangkan espionage adalah tindak pidana mata-mata atau espionage. Cyber espionage adalah kejahatan yang menggunakan jaringan internet untuk melawan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Dengan memasuki jaringan komputer pihak sasaran, kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen maupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang computerized. Cyber espionage bekerja dengan memanfaatkan spyware melalui software yang ditanam paksa pada perangkat komputer, dan juga dilakukan dengan mengandalkan kemampuan hacking yang mumpuni untuk mengumpulkan data-data dengan maksud menginformasikan kepada target sehingga mendapatkan keuntungan. Jenis-jenis cyber espionage. Tindakan cyber espionage atas data dan atau informasi elektronik oleh beberapa pakar telematika digolongkan menjadi dua, yakni cyber espionage sebagai tindak kejahatan murni yang merupakan tindakan mata-mata yang dilakukan dengan tujuan untuk memanfaatkan data atau informasi tersebut untuk tindak kriminal. Misalnya, memanfaatkan data atau informasi yang didapat, kemudian mengolahnya sehingga dapat digunakan untuk mencuri data, sabotase, dan memalsukan data. Yang kedua, cyber espionage sebagai tindak kejahatan abu-abu. Merupakan tindakan mata-mata yang dilakukan hanya untuk memperoleh kesenangan bagi pelaku yang dikarenakan kepuasan telah dapat mengakses komputer milik orang lain. Tahapan proses cyber espionage
Aksi spionasi cyber dilakukan melalui beberapa tahapan. Serangan akan terjadi bila hacker berhasil mencapai akses dalam suatu sistem. Secara sistematis, umumnya tahap penyusupan sampai pengintaian cyber espionage melalui proses-proses berikut ini. 1. Footprinting atau pencarian data. Kedua, scanning atau pemilihan sasaran. Ketiga, enumerasi atau pencarian data sasaran. Keempat, gaining access. Kelima, escalating privilege. Keenam, memata-matai data. Dan yang ketujuh, membuat backdoor untuk keluar tanpa diketahui. Berikut motif kejahatan cyber espionage. Kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet dalam melakukan kegiatan memata-matai kepada pihak target dengan memasuki sistem jaringannya. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang komputeris. Nah, berikut adalah contoh kasus dari cyber espionage. Pada tahun 2011, perusahaan cyber security McAfee melaporkan operasi mencurigakan bernama Night Dragon yang dilakukan oleh hacker asal Cina. Aksi ini menyerang bisnis-bisnis di Amerika dan Eropa. Salah satunya yang terkena dampaknya adalah Royal Dutch Shell. Namun, untungnya hacker tidak menggunakan peralatan yang canggih sehingga aksinya sangat mudah untuk dilumpuhkan. Motif dari kasus cyber espionage ini bertujuan untuk mengakses peta topografi cadangan minyak terbesar. Selanjutnya ada cara mengatasi cyber espionage. Mengutamakan keamanan dari ancaman serangan cyber adalah hal yang terpenting. Untuk melindungi data dan mencegah spionase dunia maya, perusahaan bisa melakukan beberapa tindakan pencegahan sebagai berikut. 1. Mengenali teknik yang digunakan dalam serangan spionage cyber. Hal ini memberikan pengetahuan yang baik untuk pencegahan terjadinya ancaman. Yang kedua, memantau sistem dari hal-hal yang luar biasa, yang di luar kebiasaan menggunakan security monitoring tools yang dapat membantu mendeteksi atau mencegah terjadinya aktivitas mencurigakan. Ketiga, pastikan infrastruktur penting selalu terlindungi dan diperbaharui. Yang keempat, menetapkan kebijakan data termasuk siapa yang memiliki akses untuk informasi tertentu. Selanjutnya. Yang kelima, pastikan tidak ada celah kerentanan dalam sistem dan software pihak ketiga selalu aman. Keenam, buat kebijakan cyber security yang membahas prosedur dan risiko keamanan. Yang ketujuh, menetapkan respons insiden jika adanya serangan yang terdeteksi. Ke-8, mendidik karyawan tentang kebijakan keamanan termasuk cara menghindari membuka email yang tampak mencurigakan dengan link atau lampiran dokumen. Yang ke-9, pastikan password diubah secara berkala. Dan yang terakhir, bagi perusahaan atau organisasi, pantau data apa saja yang dapat disimpan pada perangkat seluler masing-masing, anggota ataupun karyawan. Kesimpulan yang dapat diambil. Berdasarkan data yang telah dibahas dalam makalah ini, maka dapat kami simpulkan bahwa cybercrime merupakan kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Sarana yang dipakai tidak hanya komputer, melainkan juga teknologi. Sehingga yang melakukan kejahatan ini
perlu proses belajar, motif melakukan kejahatan ini di samping karena uang dan juga iseng. Dan cyber espionage merupakan suatu kejahatan yang tidak dapat dianggap remeh karena kejahatan tersebut bisa dianggap sangat berbahaya. Kejahatan ini juga bisa timbul dikarenakan ketidakmampuan hukum termasuk aparat dalam menjangkaunya. Kejahatan ini bersifat maya, di mana si pelaku tidak tampak secara fisik. Saran dari kelompok kami berkaitan dengan cybercrime tersebut, maka perlu adanya upaya pencegahan. Untuk itu perlu diperhatikan adalah yang pertama, segera membuat regulasi yang berkaitan dengan cyber law pada umumnya dan cybercrime pada khususnya. Kejahatan yang kedua, kejahatan ini merupakan global crime, maka perlu mempertimbangkan draft internasional yang berkaitan dengan cybercrime. Yang ketiga, melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara lain. Yang keempat, mempertimbangkan penerapan alat bukti elektronik dan hukum pembuktiannya. Dan yang terakhir, harus ada aturan khusus mengenai cybercrime. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah membantu menjelaskan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.